Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, syahru ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam raya ini, menciptakan kita manusia, menciptakan surga dan neraka. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini di bulan suci Ramadan kita kembali menikmati yang pada hari-hari sebelumnya mungkin saja ada orang yang menginginkan Ramadan ini dipertemukan dengannya, tetapi waktu dan ajalnya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menikmati bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam kita kirimkan dan kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sepanjang masa. Nabi Adam alaihissalam pernah bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan tawasulnya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Adam yang tadinya melakukan kesalahan dan dosa karena memohon ampun kepada Allah, menyandingkan nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, bagaimana engkau tahu wahai Adam nama Muhammad? Lalu kemudian Nabi Adam berkata, sewaktu Allah menciptakan saya, kemudian akan dimasukkan roh ke dalam tubuh saya sempat mengangkat kepala saya, kata Adam, dan melihat di tiang-tiang ars tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nama Muhammad tertera dan saya tahu dan saya paham, kata Adam, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan namanya dengan orang yang paling mulia, yaitu hanya Nabi Muhammad SAW. Kita sepatutnya sebagai orang muslim yang mengaku mengikuti sunnah daripada Nabi Muhammad, marilah kita bersalawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momentum bulan Ramadan pada tahun ini 1443 Hijriah, tahun 2020, kita mendapatkan momentum Ramadan seperti biasa. Di tahun-tahun yang lalu kegiatan beribadah kita terbatas dikarenakan adanya musibah yang sangat besar, ujian yang sangat besar, yaitu kita menjalankan karantina disebabkan oleh COVID-19, diatur oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di negara kita, Indonesia. Namun pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang yang sangat besar menjalankan ibadah dengan baik, menjalankan ibadah dengan normal. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, marilah di momentum Ramadan pada saat ini kita menjalankan ibadah puasa ini seolah-olah bulan puasa ini atau bulan Ramadan yang tahun ini seolah-olah kita hanya menjalankan tahun ini. Belum tentu kita akan mendapati bulan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Jadikan momen Ramadan pada tahun ini adalah momen Ramadan kita yang paling terbaik. Kita memberikan ibadah-ibadah yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba lal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam artinya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kata-kata sayang. Ya hayyuallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang terdahulu. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Tujuannya adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allah mengira dan tahu bahwa hanya orang-orang yang beriman yang akan mampu menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan baik, menjalankan ritual agama ini dengan baik, dan menjalankan ritual agama ini dengan baik Bapak Ibu sekalian. Maka sepatutnya kita sebagai umat Islam yang akan menjalankan ibadah puasa, menjalankan ritual ibadah puasa, mengharuskan kita menjalankan dengan baik dan tentunya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian, dalam memberikan makan, dalam memberikan berbuka puasa saja, Allah melipat gandakan pahala kepada orang-orang yang menyediakan makanan. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang, kepada kebanyakan orang, maka Allah akan memberikan dia pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Di satu kisah, sahabat Rasulullah yang bernama Sa'id bin Sabit, Bapak Ibu sekalian, Sa'id bin Sabit yang kita ketahui ini adalah penulis wahyu-wahyu Allah yang tentunya mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad, ditulis oleh Sa'id bin Sabit. Dia umur 19 tahun juga sebagai penghafal Al-Quran. Suatu ketika di rumahnya Sa'id bin Sabit bersama istrinya kedatangan tamu musafir mengetuk pintu rumahnya di petang hari di bulan suci Ramadan. Mana pada saat itu dia membuka pintu tersebut dan mempersilahkan masuk tamu yang datang ke rumahnya Sa'id. Lalu Sa'id pergi ke dapur menemui istrinya dan menanyakan kepada istrinya, apakah wahai istriku, apakah pada hari ini kita mempunyai makanan yang lebih? Akan tetapi istrinya berkata, wahai suamiku, sesungguhnya makanan yang tersedia hanya untuk kita berdua bersama anak-anak kita. Dan tentunya kita harus memberikan lebih kepada orang lain dan itu tidak akan pernah cukup. Lalu berfikirlah Sa'id bin Sabit. Dia memberikan masukan dan ide kepada istrinya pada saat berbuka puasa, tolong wahai istriku, matikan lampunya agar supaya makanan yang akan dimakan oleh seorang musafir tadi dan kita mengecap. Jadi apa yang dilakukan oleh Sa'id ketika lampu dimatikan dan tamu tersebut makan, Sa'id bersama istrinya hanya mengecap dalam kegelapan, seolah-olah mereka makan bersama tamunya tersebut. Setelah tamunya pergilah Sa'id bertemu dengan Rasulullah bersama sahabat-sahabat. Kemudian Rasulullah menghampiri Sa'id bin Sabit dan kemudian berkata, saya telah diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kamu lakukan tadi terhadap tamu tersebut di bulan suci Ramadan, sungguh Allah telah senang dengan apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu sekalian, dari makanan yang sedikit saja kita berikan kepada fakir miskin, kita berikan kepada orang-orang yang berbuka, Allah senang melihatnya, apalagi kita menyediakan yang banyak. Mari Bapak Ibu sekalian, di bulan suci Ramadan pada tahun ini kita memberikan ibadah kita yang terbaik, seluruh amalan-amalan yang paling terbaik Bapak Ibu sekalian,
sehingga di bulan-bulan yang berikutnya insya Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang lain. Insya Allah kita sehat walafiat dan kemudian keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melipat gandakan seluruh pahala yang kita lakukan, amalan-amalan amalia yang kita lakukan. Semoga di tahun-tahun berikut kita lebih memberikan yang terbaik buat agama kita, yaitu agama Islam. Tentunya apa yang saya sampaikan ini menjadikan motivasi kepada diri saya sendiri, terlebih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.